Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Aisyah. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Senang sekali kan Neneng bisa ketemu lagi dengan Aisyah di hari Sabtu pagi hari ini jam 10 ya. Untuk kita kembali lagi belajar bersama-sama ya. Nah, tapi sebelum kita mulai pertemuan hari ini, biasa kita berdoa dulu yuk sebelum belajar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu bil Islam dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilman wa rahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Rabbal Alamin ya. Oke, baik. Terima kasih Aisyah. Aisyah ada PR matematika? Ada sih, Pak? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, Aisyah tuh lagi ini ya mau persiapan F3 SLN. Apa namanya tuh? FLS 3N. F, ya itu. eh apa tuh FLS 3N ya? Wah, Apa? Festival Lomba Seni. Apa ya? Kepanjangannya tuh? Hmm, aku juga nggak tahu lupa kepanjangannya apa. iya. Pokoknya ini ya lomba-lomba ya. Ada kayak baca puisi kayak gitu-gitu juga ada nggak sih? Ada, oh ya ada Ada FLS 3N, banyak banyak. ada ya. Ada O2SN. Kalau O2SN yang olahraga ya, kalau tidak salah ya. Yang olahraga O2SN. Kalau yang eh, kayak mungkin seni sastra gitu ya, itu FLS 3N ya. Dan kapan perlombaannya Aisyah? 12 Mei kalau nggak salah, Kak. Oh gitu. Nanti ini mewakili sekolah atau masih perlombaan di antar sekolah, di sekolah dulu, di dalam sekolah dulu? Mewakili sekolah. Mewakili sekolah loh, Masya Allah. Jadi Aisyah mewakili sekolah, berarti di tingkat kecamatan ya? Masih di tingkat kecamatan? Atau udah Hmm, tingkat eh mewakili kecamatan nih ininya, nggak tahu, Kak. lombanya? Nggak tahu jujur. Oh, gak tahu. Oke. Tapi ini baru pertama kali, maksudnya lombanya pertama kali mewakili sekolah atau sebelumnya udah ada lomba dulu mewakili sekolah? Lomba, paling lomba Mm-mm. futsal, Kak. Jadi yang sebelum ini tuh, sebelum nanti Mei itu, Aisyah sebetulnya udah perlombaan juga gitu ya, menulis cerita itu eh mewakili sekolah gitu. Ini yang pertama kalinya atau yang udah yang kedua kali nanti tanggal 15 itu? Kalau kalau lomba ini aku tuh tiba-tiba dimasukin sama guru kayak Aisyah, nama lengkap kamu Mm-mm. siapa? Oh, Siti Aisyah Kirama. Saya masukin ya Aisyah ke lomba FLS 3M menulis cerita. Wah, aku kaget tiba-tiba. Oh itu jadi nggak apa namanya tiba-tiba langsung didaftarin gitu ya sama gurunya Iya. ya. Masya Allah. Tapi nanti kalau gitu tuh, berarti nulisnya langsung di sana ya, di tempat bukan kita yang atau kita udah bikin dulu sebelumnya, terus nanti tinggal Daring, Kak. dibacakan atau gimana? Daring. Lombanya Oh, daring. oh daring, oh gitu. Dan kita langsung pada saat itu menulis ceritanya gitu, Hmm. langsung gitu ya. Jadi bukan yang sudah kita bikin dulu sebelumnya gitu ya. Berarti langsung menulis ceritanya pada saat itu, tapi secara daring ya. Berarti bukan Baca lagi. eh, langsung ke tempatnya ya. Oh, oke, 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 oke. Iya. Ya semangat ya, latihan, mungkin latihan apa namanya berbagai macam tema atau nanti dikasih sistemnya tuh kayak dikasih temanya harus apa gitu ya secara langsung gitu ya. Atau judul biasanya tema mungkin ya kayaknya ya. Nanti ada banyak tema, terus kita pilih satu gitu. Mau pilih salah satunya. Oke. Masya Allah, berarti Aisyah sudah dikenal nih mungkin sama gurunya ya. Bahwa Aisyah tuh suka bikin cerita gitu ya. Jadi makanya langsung dipilih nih, oh, Masya Allah nih. Mudah-mudahan lancar ya nanti eh, apa namanya ininya lombanya gitu ya. Mudah-mudahan bisa masuk. Oh, ada yang jatuh. Bisa masuk ke tingkat berikutnya. Mungkin nanti kalau udah di tingkat kecamatan nih, udah menang gitu ya, nanti bisa
lanjut lagi ke tingkat misalnya kota gitu ya, jadi mewakili kecamatannya. Mudah-mudahan bisa lanjut-lanjut terus ya sampai tingkat nasional gitu. Amin ya robbal alamin ya. Oke, semangat terus untuk latihannya ya, Aisyah ya. Oke, Iya, Kak. senang banget nih kan Neneng Aisyah. Banyak terpilih ya mewakili sekolahnya nih. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan serta mendapatkan hasil yang terbaik ya. Amin. Oke deh, kalau gitu kita sekarang langsung aja ya. Kita mau belajar lagi tentang diagram Venn ya. Tentang diagram Venn. Oke, sebentar ya. Tentang diagram Venn. Nah, kalau minggu kemarin kan kita belajarnya tentang apa coba masih ingat nggak? Tentang diagram kan tapi tentang apa nih? Tentang yang apa sih yang waktu itu tuh ya yang apa? Eh, Yang membuatnya ya, yang yang menggambarkan. ngebuat ada semesta gitu-gitu. Jadi kalau sedikit mengulas yang kemarin gitu ya, minggu lalu kita belajar tentang membuat diagram Venn, cara membuat diagram Venn. Nah, kalau sekarang kita mau belajar gitu ya. Masih berkaitan dengan diagram kan, tapi berkaitan dengan soal cerita gitu ya. Oke, di sini ada contoh soalnya. Yang pertama, sekelompok anak, ada sekelompok anak nih, 9 di antaranya itu suka bermain sepak bola, ya. Lalu 7 di antaranya suka bermain basket, 3 di antaranya suka keduanya, dan 2 orang lainnya tidak suka keduanya. Gitu ya. Jadi apa namanya dalam sekelompok anak itu ada 9 orang yang suka bermain sepak bola, ada 7 orang yang suka bermain basket, dan 3 di antaranya suka keduanya, suka main bola dan basket. Lalu ada juga 2 orang yang ternyata tidak suka keduanya. Nah, pertanyaannya di sini apa? Berapa anak dalam kelompok tersebut? Jadi seluruhnya itu ada berapa sih anaknya gitu ya? Oke. Nah, kalau Aisyah sudah kebayang belum nih kalau ada soal seperti ini, bagaimana ya cara untuk mengerjakannya? Yang pertama buat dulu itunya, apa namanya? Buat dulu diagram Venn-nya ya. Ya. Oke, boleh. Kita bikin dulu ya persegi panjangnya ya. Iya. Ini ya. Oke, kemudian setelah itu ada himpunan semestanya nih kita tulis S di sini nih ya. Sebentar ini agak. Oke, di sini S-nya. Sini semestanya ya. Kemudian kita bikin juga apa? Diagram Venn-nya ya atau lingkarannya ya. Nah, karena di sini ada eh, 3 orang yang suka keduanya, berarti menurut Berkurang. Aisyah ini bentuk lingkarannya beririsan atau enggak? Apa? Karena di sini kan ada 3 orang di antaranya itu suka keduanya. Nah, berarti nanti digambarkannya di sini lingkarannya itu dia akan beririsan atau tidak? Beririsan. Beririsan ya. Oke, betul. Jadi karena di situ ada yang suka kedua-duanya itu dua ini ya, dua-duanya gitu ya. Makanya kita gambarkan nih lingkarannya itu dia beririsan ya. Jadi ada yang seperti ini. Jadi kayak bergabung. Bukan bergabung, beririsan ya dan di tengah-tengahnya. Nah, lantas setelah itu kita tulis apa lagi nih sekarang nih? Kita tulis ini ya, Eh, yang tadi kan sepak bola berarti boleh di sini tulis SB gitu ya, sepak bola. Kalau ini B basket gitu ya. Jadi lingkaran ini merupakan lingkaran himpunan orang-orang yang suka sepak bola. Kalau yang ini lingkaran yang suka basket. Nah, untuk lebih gampangnya kita tuliskan yang mana dulu nih? Angka yang mana dulu? Anggota yang mana yang dulu? 9. 9 kurang 3 berarti yang dua di luar dulu. Dua di luar ya, ya boleh karena dua tidak suka.
basket dan juga sepak bola berarti di luar ya. Oke, kemudian Sama kita tuliskan sama yang mana lagi? irisannya. Yang irisannya ya, yang angka 3 ini kita tuliskan di tengah-tengah sini. Nah, di sini anggota sepak bola itu berapa sih yang menyukai 9. sepak bola aja? Berapa? Oh, yang suka sepak bola aja. Hmm. Jadi 6. 9 ini kan, iya betul. Jadi 9 itu adalah yang suka sepak bola dan suka keduanya ya, termasuk yang 3 ini gitu. Maka di sini betul, di sini 6 gitu yang suka sepak bola aja. 6 itu dari mana? Dari hasil pengurangan ya, 9 dikurangi 3 gitu ya. Nah, kalau yang ini, yang suka basket aja berarti berapa orang nih? 4. Yang 4, suka Kak. basketnya aja berapa? 4. 4 ya? 4, betul. Kenapa 4? Karena ya tadi gitu ya. Ini tuh kan 7 orang itu suka basket, tapi ada 3 di antaranya yang menyukai sepak bola juga. Sehingga harus dikurangi ya. Ini tuh 7 kurangi 3 sama dengan 4. Jadi 4 itu dari sini. Nah, berarti kalau gitu kita sekarang bisa ya mencari seluruhnya itu adalah gimana? Tinggal tambahin aja ya. Ya. 6 ya, yang menyukai sepak bola aja ditambah 3 yang menyukai keduanya, ditambah yang suka basket aja 4 orang, ditambah yang tidak 2. menyukai keduanya ada 2 orang. Berarti itu keseluruhan siswanya ada segini. Oke, kita Ada 15. boleh dihitung berapa nih? 15. 15 betul ya. 6 tambah 4, 10, 10 tambah 3, 13, 13 tambah 2, 15. Jadi ada 15 siswa ya, Hmm. seluruhnya gitu ya, dalam kelompok ini, siswa seluruhnya. Nah, ada nggak kira-kira cara lain ya, yang kita tuh bisa mengetahui 15 keseluruhannya itu gitu ya dalam kelompok tersebut tanpa harus bikin diagram Venn-nya dulu? Ada nggak kira-kira menurut Kaisa cara yang lain, cara lebih cepatnya? Nggak ada itu. Oke, nah karena yang punya nih ya cara cepatnya ya, ini cara cepatnya tanpa kita harus membuat diagram Venn-nya, gitu ya. Nah, cara cepatnya itu pakai rumus ini SIL. SIL tuh S tambah I sama dengan L. Jadi SIL ya. S-nya itu apa? S-nya itu adalah seluruhnya. Ya, karena yang tuliskan di sini ini adalah seluruhnya, seluruh orangnya gitu ya, seluruhnya. Kemudian I-nya itu adalah irisan, ya, yang irisannya. Lalu kalau L ini adalah lain-lain. Jadi selain jumlah seluruhnya dan selain irisan gitu ya, angka lain selain seluruh apa jumlah seluruhnya dan irisannya. Nah, berarti di sini tuh kan yang ditanyakan itu kalau soal nomor 1 ini ya, yang ditanyakan itu adalah keseluruhannya ya, berarti S ya, S ditambah irisannya tuh berarti yang mana nih? Irisan itu yang 3 ya, yang suka di Ya. dua-duanya gitu ya, berarti 3 sama dengan L-nya itu lain-lainnya, berarti angka yang apa namanya? Angka yang selain keseluruhannya dan irisannya, berarti ini 9 ditambah 7 gitu ya. Ini kan ada 7 ditambah 2 juga termasuk ke sini. Nah, kita hitung dulu nih 9 tambah 7 tambah 2 berapa? 9 tambah 16. 18. Mm-mm. 18 ya. Nah, berarti ini tuh kita kayak aljabar lagi gitu ya. S tambah 3 sama dengan 18. Berarti S-nya tuh berapa sih? Nah, berarti gimana nih? Ingat ke materi aljabar? Berarti Orang kalau di sekali. Aisyah tiganya tuh S kenapa? itu sama dengan 18 bagi 3. Bukan, bukan. Coba kan kalau ini tambah, bukan kali. Kalau kali nanti pindah ruas jadi dibagi ya. Tapi kalau ditambah berarti kalau pindah ruas itu Kurang. jadi Kurang.
Kurang, 15 betul. Jadi S-nya tuh 18 dikurangi 3. Gitu ya, sama dengan berapa? 18 X. kurangi 3, 15. Gitu. Nah, hasilnya sama kan ya dengan ini ya? Si Sama-sama. susunnya ada 15, ini juga 15. Jadi, ini cara cepatnya kalau kita misalnya mau mencari berapa anak dalam kelompok tersebut seluruhnya gitu ya. Ini pakai rumus ini ya, S, I, L. S tambah I tambah L. S-nya adalah jumlah keseluruhannya atau semestanya gitu ya. Ditambah I-nya itu irisan, sama dengan L-nya itu lain-lainnya. Gitu. Paham sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, Aisyah? Nggak ada sih. Oke, sip. Kita lanjut dulu ke contoh soal berikutnya ya. Nah, ini diingat-ingat ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Contoh soal dulu ya. Oh iya. Bentar. Kenapa bentar? Oh, ada yang belum dimasukin. Sebentar, sebentar. Hmm, Bentar ya, ada yang terlewat. Oh iya, mohon maaf nih. Mohon maaf, ada yang kelupaan nggak kemasukin. Sebentar ya. Hmm, Sebentar. Hmm, Bentar. Hmm, Ini, ini lupa ini nggak kemasukin. Bentar, bentar. Ini yang oke, sudah kelihatan di sini screen-nya? Kelihatan. Oke, jadi contoh soal yang kedua, ini dalam satu kelas terdapat 40 anak. Jadi diketahui ada 40 anak ya keseluruhannya itu gitu ya. Jumlah seluruh siswanya ada 40 anak. Nah, 24 diantaranya suka matematika. 28 diantaranya suka IPA. 6 orang anak diantaranya tidak menyukai keduanya. Nah, jadi pertanyaannya sekarang adalah berapakah jumlah anak yang suka matematika dan IPA? Berarti ini yang menyukai kedua-duanya ya, yang suka matematika dan juga suka IPA. Gitu. Tapi di sini sudah diketahui kalau contoh soal nomor satu kan tidak diketahui berapa jumlah anak keseluruhannya gitu ya. Nah, kalau yang sekarang tuh sudah diketahui nih jumlah seluruh anaknya itu ada 40 siswa atau 40 anak. Nah, 24 diantaranya suka matematika, 28 diantaranya suka IPA, 6 orang tidak menyukai keduanya. Lalu eh, pertanyaannya adalah berapakah jumlah anak yang suka matematika dan IPA? Berarti yang menyukai keduanya. Mm-mm. Berarti sama kayak tadi ya, kita bikin dulu diagram Venn-nya gitu ya. Kita bikin dulu diagram Venn-nya, kita bikin persegi panjangnya dulu. Jangan warna merah, warna hitam lagi aja ya. Oke. Ya. Nah, kemudian kita bikin lingkarannya. Karena di sini ada eh, berapa jumlah anak yang suka matematika dan IPA, berarti otomatis kayak tadi ya lingkarannya ada irisannya gitu ya. Berarti kita bikin dua buah lingkaran lagi. Ya. Nah, oke. Berarti setelah ini, kira-kira langkah berikutnya apa nih?
Coba setelah kita bikin Em, diagram Venn-nya. lanjut taruh ininya. Apa namanya si angka-angkanya. Oke, angka-angkanya ya. Nah, boleh karena di sini kan di dalam satu kelas itu terdapat 40 anak. Berarti keseluruhannya anggota anggota himpunan semestanya itu udah 40 anak. Berarti kita boleh juga yang menuliskan 40 itu di sini gitu ya. 40 anak itu di sini. Nah, Terus kemudian di luar eh, kemudian di sini yang merupakan irisan itu kan yang akan kita cari ya. Berarti boleh nggak kita tuliskan dengan X di sini? boleh. X. Nah, X. Jadi kan yang akan ditanyakan itu berapa jumlah anak yang suka matematika dan IPA. Berarti yang irisannya ya, yang suka keduanya gitu. Nah, karena di sini yang itu merupakan yang kita cari, maka ini boleh kita tulis dengan X. Boleh? Boleh ya. Kita tuliskan dengan X. Mau X yang kayak gini atau mau kayak gini aja, Aisyah? Terserah gimana aja yang penting X. Yang penting X aja ya. Kalau kalian bisa X, ini kayak gini. Oke, jadi irisannya tuh X ya, karena yang itu yang mau kita cari. Kemudian eh berarti di sini yang suka matematika gitu ya, yang suka matematika ini yang suka IPA. Yang suka matematika tuh kan ada 24, tapi eh termasuk ke dalamnya itu adalah yang beririsan ya, atau yang suka keduanya, matematika dan IPA. Sehingga di sini bisa kita tulis dengan 24 dikurangi X. Betul nggak? Betul ya, kayak tadi sebetulnya ya. Kalau tadi kan sudah diketahui 3 orang nih. Berarti misalnya irisannya itu 3 orang di soal yang sebelumnya ya. Berarti 24 dikurangi 3 gitu. Nah ini karena X-nya belum diketahui, yang menyukai keduanya itu belum diketahui, maka kita menuliskan bahwa yang menyukai matematika itu adalah 24 dikurangi X gitu ya. Kemudian yang IPA-nya itu kan ada 28 ya, tapi termasuk yang beririsan yang menyukai matematika juga. Berarti ini juga sama, harus kita kurangi juga 28 dikurangi X. Gitu ya. Oke, nah di sini 6 orangnya di mana nih? Di Dituliskan luar. di mana? Di luar, betul. 6 orangnya kita tuliskan di luar sini ya, karena dia tidak masuk ke dalam himpunan anggota yang menyukai matematika dan IPA ya. Oke, nah langkah selanjutnya adalah kita ini ya, tuliskan seperti ini. Kalau keseluruhan itu kan berarti jumlahnya itu udah 40 ya. Nah, berarti kan ini tuh sebetulnya 40 itu adalah ini ya jumlah anggota matematika 24 dikurangi X gitu ya. Kemudian ditambah anggota irisannya X, ditambah yang menyukai IPA itu 28 dikurangi X, lalu ditambah yang ini 6. Nah, jadi ini tuh ada kaitannya dengan menghitungnya tuh pakai secara aljabar gitu ya. Nah, sekarang 24 dikurangi X ditambah X ditambah 28 dikurangi X ditambah 6. Ini bisa nggak kita kurangi? Negatif X ditambah X. Bisa ya? Kita kurangi ya. Nah, negatif X ditambah X berarti kan jadi habis ya. Iya. Negatif 1 ditambah, kayak negatif 1 ditambah 1. Ya berarti 0 gitu ya. Berarti ini udah habis nih yang ini. Berarti tinggal 24 Tambah 28. ya. Ditambah 28, betul. Kemudian ditambah 6 juga ya yang ini. Nah, boleh yang X-nya kita tuliskan di akhir aja ya. Yang 28 X-nya, kan ini ada 28 kurangi X, tapi kita kurangi X-nya biar gampang menambahkannya, kita tulis di akhir aja gitu ya di sini ya. Ini sama dengan 40. Nah, berarti ini kita bisa hitung dulu nih angka-angkanya ya. 24 tambah 28 tambah 6. Kita 24 tambah 6 dulu aja ya biar gampang. 24 tambah 6 kan 30 ya. Nah, Ya. 30 tambah 28 berarti berapa? 58 ya. 58. Nah, 58 tambah X itu sama dengan 40. Bentar. Tambah Oh, X. kok tambah X? Kurangi. Maaf, maaf. Kurangi X ya. Nah, kurangi X sama dengan 40 gitu ya. Nah, berarti kalau X-nya aja itu berapa?
Nah, ini jadi boleh pindah ruas ya. Ini pindah ruas ke sini ya. Negatif X pindah ruas ke sebelah sini. Jadi positif ya. Ke sebelah kiri, asalnya sebelah kanan tuh negatif, tapi pindah ruas ke sebelah kiri jadi positif, jadi X. Kemudian yang ini Aku empat nggak puluh kelihatan. ya. Kenapa? Aku nggak kelihatan catatan kakak. Aku nggak bisa nyatet. Oh, nggak kelihatan ya? Oke, oke. Bentar, berarti kita pindahin ke sini aja ya. Nah, ini nih. Di sini kan 40 dikurangi, sama dengan 58 dikurangi X. Nah, uh, kita sekarang biar tahu berapa sih X-nya itu, kita pindah ruas gitu ya. Yang X ini yang asalnya di sebelah kanan, kita pindahkan ke sebelah kiri gitu ya. Jadi X-nya itu yang asalnya kan kalau di kanan tuh negatif ya. Tapi ketika kita pindahkan ke sebelah kiri, ini jadi X-nya positif. Kemudian ini 58 tetap ditulisnya di sini. Nah, yang asalnya 40 di sini, ini kelihatan nggak tapi kalau yang ini? Kelihatan? Lihat. Oke. Nah, yang 40 ini, yang asalnya di sebelah kiri, kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, jadi Kurang. berapa? Jadi negatif ya. Jadi negatif 40. Jadi yang asalnya positif, pindah ruas jadi negatif. Jadi negatif 40. Oke, nah berarti di sini kita tinggal kurangin 58 dikurangi 40. Sama dengan berapa? 14. 18. Nah, jadi X-nya itu, atau yang beririsannya itu adalah 18 ya. Nah, 18 nih itu. Berarti karena di sini apa namanya? Yang menyukai anak yang suka matematika dan IPA itu adalah 18 orang. Tapi kalau misalnya yang menyukai matematika aja berapa orang? Yang suka matematika aja. Mm-mm. Aduh, yang oh, Kita lihatnya ke sini yang suka matematikanya aja berarti yang suka matematika aja 6. berapa? Tadi teh sebentar. 24 dikurangi 18 ya? Ya, Iya, 24 dikurangi 18 sama dengan 6, betul. Kemudian yang suka IPA saja berarti berapa orang? yang suka IPA aja berarti Mm-mm. 10. 28 kurangi 18. Ya, 10, betul. Gitu ya. Ini kalau misalnya ditanyakannya yang suka matematika saja dengan yang suka IPA saja, ini ya 6 dan 10. Tapi kalau misalnya pertanyaannya eh, berapa jumlah anak yang suka matematika dan IPA, berarti yang irisannya ini yang X ini, yaitu 18 siswa. Gitu ya. Oke, paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada. Nggak ada. Oke, kita sekarang ke latihan soalnya ya. Boleh nggak sih cara, bentar ya, kan Neneng. Yang ini tuh bisa nggak pakai cara cepat? Jadi nggak harus kayak gini nih. Bisa nggak kira-kira pakai cara cepet kayak yang tadi? Seal, pakai cara seal atau cara cepetnya. Jujur aku nggak bisa. Eh, nah, coba ya, kita coba ya. Nah, jadi kalau pakai cara cepet nih, misalnya eh tadi itu kan rumusnya itu kalau kita apa rumus cara cepat untuk mengetahui pakai cara seal, coba ya. S tambah I tambah S tambah I sama dengan L. S-nya itu tadi adalah seluruhnya, I itu adalah irisan ya, L itu adalah lain-lainnya. Nah, berarti di sini keseluruhannya itu kan 40 ya, ada 40 anak, berarti keseluruhannya 40 gitu ya. Kemudian ditambah irisannya itu adalah, berarti yang X ya, yang X, kita cari sama dengan lain-lainnya, berarti kita tuliskan angka-angka yang ini ya, lain-lainnya. 24 tambah Dua dua puluh delapan. delapan tambah 6 ya. Nah, berarti di sini 24 tambah 28 tambah 6 sama dengan 58 ya. Nah, kemudian ini 40 tambah X gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya X-nya aja yang kita cari, berarti tinggal 58 dikurangi 40.
10. Ya, ini dipindah luaskan ke sini. Jadi sama dengan 18. Nah, jadi sebetulnya bisa ya, kita tanpa harus menggunakan menggambar dulu diagram Venn gitu ya. Kalau misalnya soalnya itu pilihan ganda dan tidak memerlukan bikin diagram Venn, ya kita bisa pakai cara cepat seperti ini. Still gitu ya. Maksudnya itu seluruhnya ditambah irisan sama dengan lain-lainnya. Gitu. Tapi kalau misalnya memang harus kata bu gurunya disuruh membuat pakai diagram Venn, ya berarti kita harus pakai cara yang ini gitu ya. Bikin diagram Venn terlebih dahulu. Gitu. Oke. Paham yang cara cepat ini, yang seal ini? Paham, Kak. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut sekarang ke latihan soalnya nih. Sebentar. Nah, coba nih ya. Hmm, Pada acara pendataan terhadap kegemaran jenis musik, diperoleh data bahwa kelas 3 itu ada 15 orang yang gemar musik pop. Ya. Kemudian 20 orang gemar musik klasik. Nah, bila 5 orang gemar musik pop dan klasik, serta 10 orang tidak gemar musik pop maupun musik klasik, tidak gemar keduanya gitu ya, maka banyaknya siswa kelas 3 adalah titik-titik orang. Coba nih sama Aisyah boleh dihitung dulu, mau dikopret di kertas atau mau di sini, boleh. Oh, izin di kertas ya, Kak. Ya, boleh, boleh. Mau digambarkan, pakai cara yang digambarkan secara apa? Pakai diagram Venn boleh, atau mau pakai cara cepat juga boleh. Tergantung Aisyah kalau kalau di sini ya bersama kanannya lebih pahamnya yang cara yang mana. Sebentar. Aku pengen coba dua cara. Oke, oke, boleh, boleh. Jadi nanti bener nggak ya gitu ya caranya ya, jawabannya. Oke. Eh, pop itu 15. Ini 20. 5. Terus 10. Sampai ini kan dikurang ya. Jadi ini 10. Ini 15. Terus jadi 16, 30, 40. Sekarang kita coba satu lagi. S 10 sama dengan tambah 5 sama dengan 20. Kalinya berapa tadi? Oh, kali ini 15 itu. Oh, salah. Coba ya, Kak, lagi coba cara satunya lagi. Iya, oke, oke. 15 tambah 20 tambah 10. Artinya tambah 5 sembilan 35 45 45. Terus itu sama dengan 45 kurang 5 sama dengan 40 ya, Kak? Ya, betul. Jawabannya adalah 40 orang ya. Jadi misalnya ini musik pop, ini musik klasik gitu ya. Kalau kita gambarkan di sini irisannya ada 5 orang ya yang suka keduanya. Lalu yang di luar ada 10 orang. Berarti yang suka musik pop aja. Berarti karena tadi 15 orang ya berarti dikurangi 5, 10 ya. Kalau yang suka musik klasik aja berarti dari 20 orang itu dikurangi 5 yang suka keduanya berarti 15. Nah, berarti keseluruhannya itu
adalah 10 tambah 5, 15 tambah 15, 30 tambah 10 sama dengan 40 ya. Oke, jadi kalau cara pakai diagram Venn 40, nah kita coba pakai cara yang sil ya. Tadi Aisyah juga eh, hasilnya sama ya, 40 ya. Berarti ini S ditambah irisannya 5 sama dengan, berarti yang lain-lainnya kita tuliskan 15 tambah 20 tambah 10 sama dengan 45. Gitu. Nah, berarti di sini S-nya adalah 45 dikurangi ini ya, pindah ke sini jadi kurangi 5. Jadi 40 gitu ya. Oke, berarti udah bisa ya pakai cara dua-duanya nih. Masya Allah. Oke, sekarang kita ke soal berikutnya, soal nomor 2. Nah, kalau soal nomor 2 ini dari 40 siswa di kelas 3A, 19 orang menyukai matematika, 24 orang menyukai bahasa Inggris, serta 15 orang suka keduanya, gitu ya. Berapa banyak siswa yang tidak menyukai matematika maupun bahasa Inggris? Nah, jadi ini cari yang tidak suka matematika dan tidak suka bahasa Inggris. Oke, coba boleh ya. Sama Aisyah dicobain dulu di kotak di kertasnya. 24, 15. Ah, Hmm, oh, ini ini 19 ya, bukan 14, ini 19. 16, 24, 15. Terus, oh, hmm, jumlahin dulu. Ini berarti kurang dulu sih. Ini jadi 4 ini jadi, eh, 9. Tuh, tambahin 4 tambah. Tuh, jadi 19, 28. Enggak deh. Iya deh. 28. Terus habis itu 48. Dengan 12. Coba satu lagi. Berarti kan seluruhnya tambah 15 dengan Hmm, sama dengan um, berapa itu? Sebentar kak. Hmm, enggak deh. Tiga ke ininya 55. Terus ini begitu.
iya lagi bener. 12, Kak. Berapa jawabannya? 12. 12. Hmm. 12. Iya ya. 12 atau berapa? Oh, 12. segini. Iya. 12. Iya, oke. Sip, betul. Jawabannya 12 ya. Nah, jadi tadi itu kan yang menyukai keduanya 15 gitu ya. Yang menyukai matematika itu ada 19 orang termasuk yang 15. Berarti yang cuma suka matematikanya aja kan 19 dikurangi 15 ya 4. Di sini yang suka menyukai bahasa Inggrisnya itu berarti 24 dikurangi 15. Jadi ada 9. Ini X gitu ya. Bisa kita tuliskan X di sini sebagai apa siswa yang tidak menyukai matematika maupun bahasa Inggris. Berarti kalau keseluruhan itu ada 40 sama dengan berarti 4 ditambah 15 ditambah 9 ditambah X. Ya. Nah, kita tuliskan dulu ini kita jumlahkan dulu ya 4 tambah 15 19 19 tambah 9 28. 28 tambah X sama dengan 40. Berarti X-nya boleh ditulisnya di sini ya 40-nya ini dikurangi yang ini 28 pindah loss ke sini. Jadi sama dengan 40 dikurangi 28 sama dengan berapa X-nya? 12. Gitu ya. Atau misalnya kalau pakai tadi Aisyah nyobain pakai cara cepat S tambah Iya. I tambah Heeh. S sama dengan L ya. S-nya berarti kan 40 ditambah irisannya 15 ya. Kemudian sama dengan lain-lainnya berarti 19 tambah 24 tambah X gitu ya. Jadi ini kita tambahkan 40 tambah 15, 55. Kemudian yang ini 19 tambah 24 itu berapa? 43 ya. 43 ditambah X. Nah, berarti kalau kita cuma pengen X-nya aja, ini 55 dikurangi, ini pindahin ke sini ya, 43. Jadi sama dengan 55 dikurangi 43 sama dengan 12 juga. Jadi X-nya sama ya. Ini ada 12. Jadi yang tidak menyukai matematika maupun bahasa Inggris adalah 12 orang. Gitu. Oke, sip. Bisa ya, Aisyah. Sekarang kita lanjut lagi. Masih ada waktu ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya nih. Dari 40 siswa di suatu kelas, terdapat 26 siswa yang gemar matematika, 20 siswa yang gemar IPA, 7 siswa yang tidak gemar matematika maupun IPA, ya, tidak suka keduanya ya. Nah, berapa banyaknya siswa yang gemar matematika dan IPA? Berarti yang suka keduanya nih. Pertanyaannya 26. itu ya untuk soal nomor 3. Jadi dari 40 siswa ada 26 siswa yang gemar matematika, 20 siswa yang gemar IPA, dan 7 siswa yang tidak gemar matematika maupun IPA. Nah, berapa banyaknya siswa yang gemar matematika dan IPA? Jadi yang suka dua-duanya. Boleh dicoba dulu sama Aisyah ya. Kurang X. Mm-mm. 3 kurang X. Jadi ini 26 kurang X tambah tambah X tambah lagi 20 kurang X tambah 7 tambah apa? Ini berarti langsung aja ini up jadi 26 tambah 20 6 tambah eh oh iya tambah 7 kurang X sama dengan 46 itu kan 46 46 47 53 eh kurang 40 40 40 kurang X
ya. Ayat sama dengan 53 40 ya sama dengan hmm, 13. Sebentar kak, aku belum coba catat lagi. Oke, oke. X-nya itu kan 10 tambah yang sini X dengan 26 tambah 20 tambah 7 itu 40 X dengan ini tuh 53 berarti ya. Ya, terus itu jadinya X dengan 53 kurang 40 jadi 13 13 kak. 13. Iya, betul ya. Ada 13 ya. Kalau kan ini eh mungkin cobain pakai ini kalau pakai diagramnya kayak gini ya. Jadi berapa itu 40 sama dengan 26 dikurangi X ditambah X ditambah 20 dikurangi X ditambah 7 gitu ya. Berarti ini habis ya, negatif X ditambah X, kemudian 26 ditambah 20 ditambah 7 dikurangi X ya. Sama dengan berapa? 53 dikurangi X. Berarti di sini 40, ini 40, berarti kalau ini X-nya itu sama dengan 53 dikurangi 40 sama dengan 13 ya. Oke, sip, betul. Kalau tadi pakai cara cepat juga, Aisyah nyobain Ya aku pakai dua-duanya. pakai dua-duanya ya. Nah, hasilnya juga sama ya, 13 ya. Oke, kita coba lagi ya. Masih ada waktu satu soal. Kita coba. Nah, ini. Soal berikutnya, nomor 4. 40 peserta, ada 40 peserta yang ikut lomba. Lomba baca puisi diikuti oleh 23 orang. Lomba baca puisi dan menulis cerpen diikuti 12 orang. Banyaknya peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen adalah titik-titik orang. Jadi yang ditanyakannya yang hanya mengikuti uh, lomba menulis cerpen saja. Ya. Sebentar. Ada 23 Hmm. puisi. Terus ada 12. Oh, 12 cerpen. Ini harus kurang. Harus kurang. Jadi ini sama kayak ini sih. 40 dengan 2, 3. Tambah. Salah kan? 12 X. Oh, udahlah pakai cara itu. Dan 40. Duh, iya, soalnya masih X. Sama dengan um, dengan E23
Bentar, Kak. Tambah 12. Kok Kak, aku bingung ya ngerjainnya. Coba kalau Aisyah udah sampai mana dapetnya? Belum dapat apa-apa. Bingung. Oh gitu. Coba ya kita bikin gambar dulu ya. Ini tuh kalau kita gambarkan, berarti di sini ada 40 ya. Kita bikin dulu ini ya, lingkarannya. Nah, ini kan ada 40. Terus udah gitu, yang lomba puisi, lomba cerpen. Yang mengikuti lomba baca puisi dan menulis cerpen adalah 12 orang. Berarti irisannya di sini 12 ya. Nah, di sini yang lomba baca puisi aja diikuti oleh 23 orang. Berarti 23 dikurangi Oh, Kak, 12 ya. Berarti sama. Ya, Kak, kenapa? kayaknya aku ada salah ini deh, salah baca. Oh, Lanjut, oke, lanjut, oke. lanjut. Iya, iya. Dicoba lagi. Oh, bener, kayaknya aku salah baca deh. Enggak, deng. Lanjut, Kak, aku masih bingung. Lanjut. Oke. Jadi yang mengikuti lomba puisi itu kan 23 orang, tapi termasuk 12 orang ya yang mengikuti keduanya. Berarti kalau yang mengikuti lomba puisi aja mah berapa? 23 dikurangi 12 ya. Sama dengan 11 ya. Jelas. Kalau yang ini berarti yang menyukai eh, lomba cerpen itu berarti X gitu ya. X apa namanya? X dikurangi 12. Tuh, betul nggak? Jadi yang awalnya itu kan kita nggak tahu berapa dikurangi 12 karena termasuk yang 12 irisan ini ya yang menyukai lomba menulis cerpen dan juga puisi gitu. Berarti di sini tuh 40 sama dengan 11 ditambah irisannya 12 ditambah eh ini X dikurangi 12 ya. Nah, sama dengan ini 11 tambah 12 kan berarti 23 ya. 23. Kemudian ini kurangi 12 ya ditambah X gitu ya. Jadi ini dipindahin ke sini ya. Tambah X. Kemudian di sini 40. Sebentar. 40. Berarti ini 23 dikurangi 12 itu kan sama dengan 11 ya. 11 tambah X sama dengan 40. Berarti X-nya itu adalah 40 dikurangi 11 gitu. Berarti berapa? 29. Nah, 29 itu adalah ini ya yang menyukai lomba cerpen sekaligus yang termasuk di dalamnya yang menyukai keduanya. Kalau misalnya yang berarti yang mengikuti lomba cerpennya aja ada berapa orang? Berarti tinggal 29 aja dikurangi 12 sama dengan 17 orang. 17 orang. Oke. Tuh, kalau kita hitung ya, misalnya ini kan 17 nih. 11 tambah 12 kan 23. 23 tambah 17 hasilnya 40. Gitu. Oke. Jadi seperti itu. Jadi yang mengikuti lomba menulis cerpen aja itu adalah 17 orang. Gitu. Tapi kalau misalnya yang mengikuti lomba cerpen plus yang apa ikut dua-duanya berarti 29 gitu. Tapi kalau misalnya yang hanya mengikuti lomba menulis cerpennya saja gitu ya, selain yang mengikuti dua-duanya, itu ada 17 orang gitu.
Oke, gimana paham sampai sini, Aisyah? Paham. Paham. Oke, kalau gitu tidak terasa ya ternyata sudah jam 11 nih. Waktu kita sudah habis. Senang sekali karena yang bisa belajar bersama dengan Aisyah ya hari ini. Kalau begitu kita ada pertanyaan dulu nggak? Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan? Gak ada sih Kak, sejauh ini Nggak mah. ada? Oh, belum ada ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti misalnya dapat PR yang susah, boleh bertanya ke Kak Neneng ya. Oke deh, kalau gitu kita tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. Kita foto dulu, memungkinkan? Kalau enggak, Enggak. kan Neneng foto. Oke, terima kasih Aisyah atas kehadirannya hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Iya. Halo, Assalamualaikum.